Sejak akhir 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah memantau adanya dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, khususnya terkait pengisian jabatan perangkat desa dan indikasi pemerasan sistematis terhadap calon perangkat desa. Dugaan ini mencuat setelah KPK menemukan pola permintaan uang dalam proses rekrutmen perangkat desa yang dilakukan secara terstruktur di sejumlah kecamatan di Pati. Pada 19 Januari 2026, tim penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Pati. OTT ini merupakan bagian dari rangkaian operasi yang juga menjerat sejumlah pejabat lain di Jawa Timur. KPK memastikan bahwa di Pati, salah satu pihak yang diamankan dalam operasi itu adalah Bupati Pati, Sudewo, SDW. Saat tangkap tangan berlangsung, Sudewo dibawa ke Polres Kudus, Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik KPK bersama sejumlah pihak lain yang diduga terlibat. Barang bukti dan pemeriksaan awal. Dalam proses OTT dan pemeriksaan, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti. Uang tunai senilai 2,6 miliar rupiah yang diduga hasil pemerasan dari satu kecamatan saja. Dokumen, catatan keuangan, serta bukti elektronik yang berkaitan dengan alur jual-beli jabatan perangkat desa. Sejumlah lokasi turut digeledah, termasuk rumah pribadi, rumah dinas Bupati Sudewo, dan rumah tersangka lain. KPK kemudian membawa semua bukti dan tersangka ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Penetapan tersangka dan modus pemerasan. Pada konferensi pers tanggal 20 Januari 2026, KPK mengumumkan bahwa dari OTT itu telah ditetapkan 4 tersangka, antara lain Sudemo, Bupati Nonaktif Kabupaten Pati, Kepala Desa Karangrowo, Abdul Suyono, Kepala Desa Arumanis, Sumarjiono, Kepala Desa Sukorukun, Karjan. Modus yang dibongkar KPK adalah jual-beli jabatan perangkat desa dengan menetapkan tarif tertentu untuk setiap calon perangkat yang mendaftar pada formasi yang dibuka oleh Pemkab Pati. Tarif ini dipatok bahkan hingga 165 sampai 225 juta rupiah per calon setelah markup oleh orang kepercayaan Sudewo di tingkat desa. Skala dan perkiraan kerugian. KPK menyebut bahwa dari satu kecamatan saja, uang pemerasan yang ditemukan sudah mencapai 2,6 miliar rupiah. Dan apabila skema itu terjadi secara paralel di 21 kecamatan di Pati, potensi uang yang bisa dikantongi pelaku diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar rupiah. Berikut pernyataan pihak KPK saat jumpa pers menjelaskan kronologisnya. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan jurnalis yang terus setia membersamai dan mendukung KPK peristiwa tertangkap tangannya dalam perkara di Pati ini. Baik kawan-kawan media, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan melalui konferensi pers terkait dengan peristiwa tertangkap tangannya para terduga pelaku tindak pidana korupsi. Baik, yang pertama kepada Bapak Asep Guntur kami persilakan untuk menyampaikan terkait dengan perkara Pati. Pointers terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terduga pelaku tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Jadi ini mungkin sangat agak boleh dibilang jarang ya, yang biasanya pemerasan itu dilakukan terhadap pengisian jabatan-jabatan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi seperti itu ya. Maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap para pelaku terduga pemerasan dalam proses pengisian jabatan aparatur desa menjadi penting, karena tidak hanya untuk menindak pelaku tetapi juga sebagai upaya memutus mata rantai korupsi sejak awal. Adapun kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025,
Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan, selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini. Yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana. Saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo. Saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan. Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Bungkal. Saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota. Kemudian saudara PRA selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya saudara Berikut YON, komen-komen yang kami coba selaku ambil. Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan saudara Zion selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Nah, jadi tiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta. 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Jion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi nanti nggak akan ada lagi gitu, seperti itu. Nah kemudian atas pengkondisian tersebut hingga 18 Januari 2026, Zion tercatat telah mengumpulkan dana kurang lebih sebesar 2,6 miliar yang berasal dari 8 kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Setelah dikumpul-kumpul karena memang banyak gitu ya, tadi sekitar 601 perangkat desa, maka untuk wilayah Kecamatan Jaken saja ini jumlahnya 2,6 miliar. Uang tersebut dikumpulkan oleh Zion dan saudara Zan selaku Kades Sukorukun. Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim dari KPK mengamankan 8 orang yang dibawa dari Pati ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, yaitu saudara SDW, Bupati Pati periode 2025-2030, saudara YON, Kades Karangrowo, saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jakenan, saudara JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jakenan, saudara TAS, Camat Jaken, saudara PRI, Camat Margorejo, saudara Sui, calon perangkat desa, dan saudara JKL, calon perangkat desa. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 2,6 miliar yang diamankan dari penguasaan JAN, Jion, Yon, dan SDW.
maka perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini diputuskan naik ke tahap penyidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 4 orang tersangka sebagai berikut. SDW, Bupati Pati periode 2025-2030. YON, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan. Jion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. Dan JAN, Kades Sukorukun, Kecamatan Jaken. Soal permintaan untuk uang kepada perangkat desa itu gimana, Pak? Ini ya, saya ngomong apa adanya. Ya. Soal dipercaya atau tidak, monggo. Pelaksanaan rencana, pelaksanaan pengangkatan pengisian perangkat desa itu adalah bulan Juli 2026, masih 6 bulan ke depan. Mengapa bulan Juli? Karena APBD 2026 itu hanya mampu memberikan gaji siltap atau tunjangan perangkat desa selama 4 bulan, yaitu dimulai dari bulan September. Maka pengisiannya itu bulan Juli. Saya belum pernah membahas secara formal maupun secara informal kepada siapapun, kepada kepala desa. Seluruh kepala desa Kabupaten Pati, saya belum pernah membahasnya. Kepada camat, kepada OPD, belum pernah membahasnya sama sekali. Soal ada rumor bahwa ada kepala desa yang bertransaksional soal perangkat desa, itu saya juga pernah mengklarifikasi yang bersangkutan. Ada 1 orang katanya demikian pengumpulan uang. Saya klarifikasi, dia tidak melakukan. Dan sebagai penegasan bahwa saat seleksi nantinya itu betul-betul fair dan objektif, tidak ada celah untuk bermain. Saya sudah memanggil Pak Tri Suharyomo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang tupoksinya menangani itu di awal bulan Desember 2025, supaya draft peraturan bupati nanti itu betul-betul dibuat tidak ada celah bagi siapapun untuk bermain. Salah satunya adalah seleksinya sistem CAT, dan juga mengundang ormas, LSM dan semua pihak termasuk media untuk melakukan pengawasan seleksi. Yaitu, dan itu betul-betul saya niatkan. Karena apa? Selama saya menjadi bupati itu, pada pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, baik eselon 3 maupun eselon 2 yang ratusan orang, termasuk pejabat di rumah sakit umum daerah dan BUMD, tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari... Enggak, bukan, jadi gimana, Pak? Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ada satupun yang transaksional, saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo Terhadap tempat kejadian OTT di Kecamatan Jaken itu, hampir semua kepala desa di kecamatan tersebut memang tidak mendukung saya saat Pilkada 2024. nggak dukung, Pak, ya? Tidak mendukung. Kapan dikit, Pak, soal Anda ditetapkan sebagai tersangka DJK dong, Pak? Pak, terakhir dong, Pak, sebelum Saya jalan. tidak ditetapkan tersangka. Oh, tidak ada pemberitahuan, Pak, ya?